Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh capital intensity ratio, transfer pricing, dan kompensasi eksekutif terhadap aggressive tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2016 sampai 2018. Tetapi, sebelum memasuki pembahasan utama, saya akan menjelaskan apa urgensi dari masalah, tujuan, dan manfaat dalam penelitian ini. Yang pertama adalah rumusan masalah. Untuk mencari tahu apakah intensitas aset tetap, transfer pricing, dan kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap aggressive tax avoidance. Kemudian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap, transfer pricing, dan kompensasi eksekutif terhadap aggressive tax avoidance. Dan manfaat dari penelitian ini secara teoritis dapat memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pola pelanggaran pajak secara aktif, sedangkan secara praktis dapat diterapkan untuk mencegah aggressive tax avoidance berdasarkan faktor-faktor tersebut. Menurut Undang-Undang KUP pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, di mana salah satu pihak yang turut serta berkontribusi dalam penerimaan pajak adalah entitas bisnis atau badan usaha. Namun, hal tersebut tidak berbanding lurus terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak, dikarenakan terdapat benturan kepentingan antara tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak dan tujuan entitas untuk memaksimalkan laba. Hal ini sesuai dengan teori agensi atau agensi teori. Perbedaan kepentingan antara fiskus dan entitas berdasarkan teori agensi akan menyebabkan manajemen perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak atau tax planning melalui penghindaran pajak dengan memanfaatkan gray area dari peraturan perundang-undangan perpajakan atau yang dikenal dengan istilah tax avoidance. Setiap entitas memiliki preferensi yang berbeda mengenai keterlibatan mereka dalam penghindaran pajak. Terdapat beberapa faktor yang mendorong entitas untuk melakukan penghindaran pajak secara aktif. Di antaranya adalah intensitas aset tetap, transfer pricing, dan kompensasi eksekutif. Intensitas aset tetap dapat diukur dengan membandingkan antara total aset tetap bersih perusahaan dengan total aset. Sedangkan transfer pricing dapat diukur dengan membandingkan antara piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan total piutang. Dan kompensasi eksekutif dapat diukur dengan total kompensasi eksekutif. Kemudian selanjutnya adalah kerangka penelitian. Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa yang menjadi variabel dependent atau terikat dalam penelitian ini adalah aggressive tax avoidance yang dapat diukur dengan membandingkan beban pajak penghasilan dengan pendapatan sebelum pajak. Sedangkan yang menjadi variabel independen atau variabel bebas adalah intensitas aset tetap, transfer pricing, dan kompensasi eksekutif. Berdasarkan kerangka penelitian tersebut, dapat dirumuskan 3 hipotesis utama yang merupakan dugaan sementara untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dan yang terakhir adalah metodologi penelitian yang terdiri dari 6 poin utama. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini digolongkan kepada bentuk penelitian kausal asimetris, yakni penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan sifat penelitian ini adalah deskriptif explanatory. Yang kedua adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 dan sampai dengan tahun 2018, dan pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, di mana sampel perusahaan manufaktur yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berhubungan dengan variabel yang diteliti. Yang ketiga adalah metode pengujian hipotesis. Metode analisa pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda yang digunakan untuk menganalisa pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.
Dari hasil analisis regresi yang dilakukan, maka diperoleh persamaan Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus E, di mana Y merupakan agresivitas pajak perusahaan, X1 merupakan intensitas aset tetap, X2 merupakan transfer pricing, X3 merupakan kompensasi eksekutif, A merupakan konstanta, B1, B2, dan B3 merupakan koefisien regresi masing-masing X, dan E merupakan error variabel atau kesalahan. Yang keempat adalah uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokastiditas. Kemudian adalah koefisien determinasi atau R2, yang digunakan untuk mengukur proporsi dari variabel-variabel independen terhadap variabel-variabel dependen. Dan yang terakhir adalah uji hipotesis yang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah uji T atau uji parsial yang bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial atau satu persatu antara variabel independen terhadap variabel dependen, dan uji F yang bertujuan untuk menguji pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. See you in the next video.